seolah menjanjikan banyak petualangan lain yang akan membuatku belajar tentang makna kehidupan. Aku rasa alasan terbaik kenapa kita masih diberikan nikmat untuk menghirup udara di pagi ini adalah karena Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertaubat atas segala hilaf dan dosa. Di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, sosok Koko Dennis Lim lah yang menginspirasi dengan kisah hijrahnya. Insya Allah akan semakin memperluas cakrawalaku tentang indahnya Islam. Mana ya mapsnya ya? Sebelah mana lihat di mapnya? Mas, maaf mas, Masjid Al-Kalam lewat mana ya mas? Oh, Masjid Al-Kalam lurus aja, ada pertigaan belok kiri, nggak jauh dari situ mas. Mas, Apa lagi sih? lu nggak ada kapoknya ya judi ya? Anaknya si Loli itu butuh duit buat sekolah. Lagi juga kalau gue menang nih ya, lu juga senang dapat duit kan? Apaan menang-menang, ada utang banyak tahu. Ah udahlah, lu nggak usah ganggu hobi gue senang judi, udah lu nggak usah ganggu. Apaan hobi yang ada lu? Mau baca sana. Mas, itu kenapa mas berantem mas? Oh, itu mah udah biasa berantem kayak gitu. Suaminya suka main judi. Astagfirullahaladzim ya. Kasihan juga istrinya. Nggak apa-apa mas, nanti kalau ada warga di sini dipisahin malah berantem sama kitanya. Ya udah mas, saya jalan dulu ya. Iya mas. Makasih mas, Hati-hati, assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah memang maha membolak-balikan hati. Hanya dialah sang pemberi kesempatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilihnya. Alhamdulillah sampai juga akhirnya di Masjid Al-Kalam. Aku udah gak sabar nih, sebentar lagi aku akan mendengarkan kisah inspiratif Ko Dennis Lim. Taubatku membuka jalanku. Masya Allah. Kayaknya pengajian Ko Dennis Lim belum mulai ya. Masih sepi nih masjid. Gak apa-apa lah. Mending kita nonton YouTube-nya Ko Dennis Lim. Siapa wahai Rasulullah, kata para sahabat? Dia yang mendapati orang tuanya berada dalam kepengurusannya, tapi anak ini gagal masuk surga. Ini Ko Dennis Lim yang dulunya penjudi dan merupakan seorang bandar judi, sekarang viral karena kisah taubatnya. Sehingga akhirnya sekarang bisa menjadi pendakwah. Jalan hijrahnya telah banyak membuka mata. Allah akan membuka jalan terbaik untuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah telah sampaikan kita di bulan Ramadan. Penuh banget dengan ampunan. Sampai malaikat saja sampai berkata kalau misalkan ada orang masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapat ampunan dari Allah, kalau bahasa kitanya mah kamu ngapain aja gitu ya. Karena ini bulan ibarat ampunannya tuh diobral banget, mudah banget buat dapat ampunan. Kita bicara tentang ampunan, maka izin jadikan ayat ini untuk selalu dipegang dalam hati kita ya. Quran surat 35, surat Fatir, di ayat terakhir ayat 45 pas pojok kiri atas sebelum Yasin ya.
Ini kata Allah ya. Kalau sekiranya setiap manusia berbuat dosa, kontan balasannya detik itu juga, maka kata Allah tidak akan tersisa satu makhluk bernyawa pun di muka bumi ini. Kalau untuk diri sendiri, mungkin akan ada momen di mana kita ngerasa, ya Allah saya sadar masa lalu begini amat, harus berubah, mau nggak mau mesti berubah, tapi apa iya bisa diampunin? Hati-hati kalau ada pikiran seperti itu was-was syaitan. Setan nggak bisa ngalangin kita untuk tobat. Setan nggak bisa ngalangin kita sholat. Nggak ada sejarahnya seseorang ingin datang ke masjid lalu ditendang sama setan, nggak ada. Ya, yang bisa dia lakuin apa? Cuman kasih was-was. Udahlah, terlalu banyak, nggak akan diampunin. Ya, udahlah kepalang basah nyebur aja sekalian. Ya, maka hati-hati karena rumusnya begini. Kalau emang Allah udah benci banget sama kitanya, mudah bagi Allah untuk matikan kita detik itu juga. Kita boleh tanya ke diri sendiri, ya Allah kenapa saya masih hidup? Padahal kata ayat tadi, kalau kontan segera datang balasannya, udah mati saya ini. Kita masih hidup, berarti karena kata Allah, Allah masih nungguin. Bukan Sang Maha Pengampun namanya kalau tidak punya kuasa untuk ngampunin dosa manusia seburuk apapun itu. Maka jangan sia-siakan sampainya kita ke bulan Ramadan ini nggak dapat ampunan sama sekali. Sesungguhnya pintu taubat selalu terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengajak pada kebaikan. Karena di antara kewajiban-kewajiban terpenting, salah satunya adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan. Kita mungkin buka sambil ngobrol aja, tanya jawab. Mungkin dipersilakan dulu. Juga dari bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Pak Ustadz, mau nanya. Betul, silakan Pak. Apa contoh dosa yang sering dianggap sepele dalam Islam karena itu dosa besar? Masya Allah. Saya ketika bicara dosa yang kadang dianggap sepele tapi ternyata bisa jadi besar, saya tertusuk banget sama ucapannya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau pernah menyebutkan bahwa salah satu dosa besar yang paling tidak terasa adalah merasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Gara-gara kita kan tadi udah pengajian, tadi pagi kita udah sholat subuh, apalagi malamnya tadi udah tarawih, hari ini pun puasa. Pertanyaannya kan, apa kita yakin itu bakal diterima sama Allah? Sehingga akhirnya kalau mau jujur, Nabi Adam diusir dari surga gara-gara satu dosa. Apakah kita yang pengen masuk ke surga punya dosanya cuma satu? Lebih dari satu ya. 1000 kebaikan manusia, satu kesalahan bisa membuat manusia lupa dengan 1000 kebaikannya. Tapi kalau Allah, 1000 kesalahan manusia, ada satu kebaikan yang Allah ridho kepada dirinya. Allah punya hak untuk melupakan 1000 dosa lainnya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak. Barakallahu fikum. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, selalu bimbinglah kami untuk tetap di jalan-Mu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ko Denis, tadi ceramahnya bagus banget. Sangat menginspirasi. Luar biasa. Insya Allah, dari Allah lah itu mah. Kalau nggak dibimbing Allah, lisannya nggak bisa apa-apa manusianya. Ko, saya jadi penasaran ini kan. Ko Denis ini tadinya kayak mencari agama mana nih yang cocok buat saya begitu. Saya penasaran kenapa Ko Denis akhirnya memilih Islam gitu. Menjadi jalan hidupnya. Ya jawaban paling tepatnya karena memang Islam agama yang memang Allah ciptainnya satu agama aja sih sebetulnya. Semua nabi agamanya Islam. Jadi ketika ketemu Islam itu seperti seolah kayak ini udah benar-benar pas settingannya. Jadi dari sekian banyak perjalanan pernah ke tempat-tempat yang lain memang Islam yang jadi jawaban. Ini tapi nggak enak. Mau dipakai lagi masjidnya? Oh iya. Sambil jalan aja. Iya kita ngobrol di depan aja. Mari kok. Agama berperan penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan. Allah menuntut setiap umatnya karena Allah adalah Sang Pencipta. Ia Maha mengetahui jalan yang terbaik bagi umatnya.
Ko Denis, saya jadi penasaran nih. Ko Denis kan sekarang muslimnya bisa dibilang Masya Allah. Bahkan mengisi ceramah-ceramah begitu. Saya jadi penasaran nih, menurut Ko Denis itu Islam dan Allah itu seperti apa gitu? Masya Allah, emang yang paling keren itu ketika mengenal Islam, cara Islam merubah manusianya sih dia yang keren banget. Jadi ketika secara umum tuh waktu itu semua orang termasuk diri ini pengennya tenang, pengennya bahagia. Insya Allah semua orang pengen ngerasain itu. Tapi masalahnya nyari bahagianya itu dari mana? Ada yang nyarinya dari duit, dikumpulin sebanyak-banyaknya. Ada yang nyari jabatan, ada yang pengen jadi populer dan lain-lain. Tapi masalahnya selalu kita temui ada orang yang udah punya itu semua, tapi tetap nggak bahagia. Dulu dapat kesimpulan, kalau nggak anak kecil adalah orang yang katanya menemukan Allah dalam hatinya. Waktu kecil kita bisa tuh bahagia tanpa alasan. Ditepuk tanganin seneng, dikasih permen doang seneng. Makin gede, kita akhirnya mulai kenal, gini ya rasanya terkenal, gini ya rasanya populer, gini ya rasanya punya jabatan. Ketika itu semua muncul dan menggantikan Allah di hati si manusia, kita jadi bahagianya terbatas. Oh, saya baru bisa bahagia nanti kalau udah punya rumah segede gitu. Saya baru bisa bahagia nanti kalau uang saya udah banyak. Kenapa kita jadi diperbudak oleh keinginan sendiri? Justru Islam, aslama yuslimu, berserah, melepas. Di hati itu udah nggak ada apa-apa lagi, tinggal Allah doang. Jadi akhirnya ketika itu sudah lepas semua, tinggal Allah doang, berubah manusia. Bahagianya tanpa batas, berbuat baiknya pun tanpa alasan dan tanpa batas. Allah, saya jadi belajar banyak ini. Saya malu sama Ko Denis. Aduh, alhamdulillah. Semoga membawa banyak berkah buat. Ustaz, ketemu di sini. Salah orang nggak? Enggak. Kita lagi syuting. Sebentar doang, pas kebetulan lagi lewat. Syuting aja. Nah, aku ketika ngelihat CV-nya, aku lihat di situ ternyata beliau itu pernah lama di Thailand, 3 tahunan lah di Thailand. Dan aku lihat bisnis apa, ternyata bisnis judi, kasino online gitu kan. Semoga membawa banyak berkah buat. Ustaz, ketemu di sini. Salah orang nggak? Sebentar. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih Ustaz. Ya udah nggak apa-apa. Boleh ya minta tolong Ya, saya fotoin, saya fotoin. Oke, Ya Allah, sebentar ibu-ibu ya. ketemu aja. Senyum ya Bu, senyum Bu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Masya Allah. Terima kasih ya Mas, Masya Allah bisa ketemu sama Ustaz di sini. Terima kasih Iya. Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ko Denis. Sekarang fansnya banyak sekali. Mulai dari ibu-ibu sampai masyarakat yang lainnya. Di sosial media juga banyak yang mengidolakan. Sekarang udah jadi artis ya. Insya Allah. Enggak lah, itu mah kata orang aja. Yang jelas gara-gara Allah nutupin aibnya. Kalau Allah bongkar siapa si Denis ini yang asli, mungkin bubar semuanya ya. Tapi apakah berarti dikenal orang itu jadi dilarang atau haram dalam Islam? Enggak sama sekali. Jadi semuanya bisa jadi kebaikan. Tapi syarat jadi baik itu adalah ketika bisa jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ko Denis katanya udah sukses, kenapa? Cenah masuk TV, cenah dibintain foto sama orang, enggak. Iya. Sukses tuh satu, kalau udah nyampe surganya Allah, udah gitu aja. Jadi ujian lah ini, mohon doanya. Masya dari Allah, Fazoni, saya Masya juga Allah. jadi ngefans sama Ko Denis ini. Ayo kok kita lanjut kok. Iya, alhamdulillah. Nah, kita duduk di sini aja dulu ya kok. Mantai nih Masya anak. Allah. Asri, berkah, Masya Allah, buminya Allah. Masya Allah. Kok, ini kan bulan puasa ya. Kalau bulan puasa kan, Masya Allah iman makin kuat begitu ya kok. Nah, yang saya bingungin itu ya. Saya kan ngerasa iman saya itu kadang setipis tisu gitu. Ini tisu juga. Iya, kena air dikit langsung tuh buyar. Gimana tuh kok untuk membekali diri begitu ya? Kadang kan kegiatan kita banyak nih kok. Terus kadang ya namanya manusia juga wajar kadang ya namanya lupa ya, tidak luput, kadang lupa sama Allah begitu. Itu yang paling kayak sedih gitu. Nah, gimana caranya biar kita membekali diri kita untuk selalu ingat sama Allah?
Masya Allah. Ujung-ujungnya orang bakal ingat Allah sih. Cuman ada dua biasanya gerbangnya. Satu lewat gerbang syukur, dua lewat gerbang tobat. Biasanya pas gerbang syukur orang suka kebablasan. Udah dapet gaji juga dia tetap masih stres. Tapi kalau udah pakai gerbang tobat, aduh pahit ya. Mau nggak mau jadi ingat Allah. Jadi tinggal kita pilih mendekat sekarang atau Allah paksa untuk mendekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, ya Allah. Alhamdulillah. Udah beres kajiannya? Alhamdulillah, nggak macet, lancar. Alhamdulillah. Mas Azo, tolong kenalin ini Masya Allah istrinya saya. Masya namanya Allah. Teh Yunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah tadi ada kajian juga dekat sini. Iya, Baru alhamdulillah. selesai, jadi nyusul ke sini. Biasanya kita memang kalau lagi padat dua-dua, aku di mana, beliau di mana. Mencar, Masya Allah. Ketemunya malam ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Saya sama-sama berdakwah di jalan Allah begitu Mohon ya. doanya. Sesuai ya Allah. visi misi pernikahan ya, Bu ya. Berarti bisa dibilang istri ini sebagai hidayah kodenis gitu ya. Islam, Masya Allah. Ya, maha baiknya Allah sih. Masya Allah dengan masa lalu yang sebetulnya tadi sudah diceritain, mudah bagi Allah menghukum diri ini atas kesalahan yang lama, tapi malah diizinkan oleh Allah bisa tobat, bisa ngaji, ketemu orang-orang baik, bahkan ketemu pasangan yang soleha, baik, keluar dalam, Masya Allah. Karena kan yang kami ketahui, jodoh itu kan sekufu, sebagaimana An-Nur 26 ya. Sebagaimana disebutkan di situ jodoh itu sekufu, maka ketika bicaranya tentang sekufu itu, diri yang belum baik, maka sulit untuk bisa mendapatkan yang baik sebelum jadi baik dulu. Maka mudah-mudahan Teh Yunda ini jadi pertanda dari Allah. Apakah tobat yang dulu mungkin sudah diterima atau tidak? Karena kalau belum diampuni, belum ditobati, kan bisa jadi tidak layak untuk dijodohkan dengan Teh Yunda yang seperti ini, Masya Allah. Masya Allah. Teh Yunda, saya jadi penasaran nih. Waktu ta'aruf dulu, kok Denis cerita masa lalunya kayak gimana gitu? Cerita, tapi tidak seperti cerita begini ya kita ketemuan, enggak. Jadi aku tahu ceritanya itu dari CV. Itu tukeran CV. Oh, tukeran CV. Iya. Nah, aku ketika ngelihat CV-nya, aku lihat di situ ternyata beliau itu pernah lama di Thailand, 3 tahunan lah di Thailand, dan aku lihat bisnis apa, ternyata bisnis judi, kasino online gitu kan. Ya udah, pada saat itu kaget iya, tapi sebenarnya yang lebih kaget itu bukan aku. Yang lebih kaget itu guru sebenarnya. Guru tuh sampai bilang gini, Yunda, tunggu dulu deh, mana tahu ada masuk CV dari yang lain gitu. Serius mau yang ini? Serius mau sama yang ini gitu. Akhirnya aku mikir, terus aku istikharah juga kan, aku minta petunjuk dari Allah, dan akhirnya ada kemantapan di hati itu bilang gini, kamu juga nggak sempurna, kamu juga bukan malaikat yang tanpa dosa, kamu pernah ngelakuin dosa juga. Nah, ketika orang yang dulunya pernah ngelakuin dosa dan sekarang dia tobat, mudah bagi Allah udah ngampuni dia, dan bisa jadi dia lebih suci daripada kamu, kayak gitu kan. Jadi aku teringat kayak Umar bin Khattab aja yang pernah mau ngebunuh Nabi, sekarang makamnya terbaring di samping makamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi modal itu aku bismillah, mudah-mudahan dia benar-benar udah hijrah. Jodoh dalam Islam adalah cerminan diri. Jika seorang itu baik, maka akan mendapatkan jodoh yang baik. Dan begitu pula sebaliknya. Allah sudah menetapkan jodoh untuk seluruh umatnya, agar kita tetap mengingat kebesaran Allah. Masya Allah, Ko Denis, terima kasih banyak buat ilmunya hari ini. Ya Allah, ya Allah semuanya. Semoga apa yang disampaikan bisa jadi bekal baik buat saya ke depannya nanti. Amin ya Allah. Tapi intinya kesimpulannya mah, kalau pengen semuanya serba baik ya harus pakai kacamata iman ya. Karena kalau sudah pakai kacamata iman semuanya pasti baik. Tapi kalau ditanya lagi apa yang baik bagi orang beriman, apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Allah punya hak untuk mengampuni segala macam dosa manusia. Ya, karena Allah itu Maha Penerima Taubat. Kalau memang Allah ingin menghukum manusia itu detik itu juga mudah bagi Allah. Tapi kenapa kita masih ada umur hingga saat ini? Karena Allah masih menunggu tobat kita. Maka jangan menunda tobat, segerakan tobat. Bismillah, tobat itu akan jadi jalan kebaikan bagi semuanya. Ya, Masya mungkin gitu. Ya. Kami berarti harus izin pamit. Zazo, mohon selalu doanya dan nasihatnya. Terima kasih banyak, Kak. Saya yang terima kasih banyak. Sharing-sharingnya Masya Allah bermanfaat banget juga buat kita ya. Ya Allah. Udah hati-hati di jalan ya, Ko Denis ya. Insya Allah ketemu lagi ya. Insya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Ko. Ya. Alhamdulillah hari ini banyak belajar sama Ko Denis.
Betapa banyak di antara kita yang memiliki masa lalu yang kelam dan jauh dari Allah. Jauh dari sunnah, jauh dari hidayah, dan tenggelam dalam dunia yang menipu. Satu hal yang perlu kita tahu, bahwa kita tidak mungkin bisa merubah masa lalu. Namun dengan ridhonya, kita bisa menjadikan masa sekarang dan masa depan seperti apa yang kita mau. Nah, selanjutnya ini aku mau pergi ke kajian berikutnya. Kalau dari map sih kayaknya nggak jauh dari sini. Langsung jalan aja. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, lancarkan perjalananku hari ini. Alhamdulillah sampai juga tempat kajian. Masya Allah, semoga kajian hari ini bisa bawa berkah. Bisa menjadikan pelajaran yang baik buat saya untuk menjadi manusia yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Tapi itu ada rame-rame apa ya? Wah, kayaknya saya harus samperin dulu nih. Wah, ternyata rame-rame dari tadi. Ternyata jualan biskuit Kongguan ya. Ini sih saya tahu, Kongguan itu kesukaan semua keluarga, apalagi keluarga saya. Bener banget Mas, Kongguan ini adalah sahabat keluarga Indonesia. Pasti dari kecil Mas sudah tahu Kongguan kan? Tahu banget Mbak, saya dari kecil sampai sekarang nggak pernah bosen makan Kongguan. Apalagi ya pada saat lebaran, terus bulan Ramadan kayak begini, Kongguan nggak pernah absen dari rumah. Tapi ini ada dua jenis kaleng ya, bedanya apa ya Mbak? Nah, kalau kaleng merah persegi ini isinya lebih penuh Mas. Berisi 160 biskuit dengan 13 macam varian yang cukup buat orang sekampung. Wah, kalau yang satu lagi Mbak? Nah, kalau kaleng merah bulat ini berisi 65 biskuit dengan 13 varian biskuit legendaris yang rasanya selalu bikin kangen. Wah, Mbaknya ngomong-ngomongin soal kangen, kan saya jadi kangen sama keluarga saya. Ya udah deh, saya mau pesen yang Kongguan kaleng merah persegi aja. Oke, aku siapin ya. Siap. Nah, terima kasih banyak Mbak. Ini uangnya. Sama-sama. Ya, mari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mulai lagi. Kita taruh di sini.